Memproduksi sampah sebanyak 5 ton per hari yang berasal dari pencemaran maupun hasil sampah terbanyak di wilayah Kepala Bidang Pengelolaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, di sini kami ingin membuat video kampanye tentang pencemaran air. Kami dari tim 2. Nah, perkenalkan, nama saya Amir Salsabila. Kemudian ada teman saya Sandika, Farel, Lisiana. Ahmad Arianto, Aldi Satya Pratama. Dimas Satria. Oke, mari kita simak video berikut ini. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah. Adapun penyebab dari pencemaran air yaitu yang pertama sampah. Sampah merupakan penyebab pertama dari terjadinya pencemaran air yang mengandung senyawa organik dan menggenangi di air. Sampah jenis ini biasanya berupa sampah industri makanan, sampah sisa rumah tangga, dan kotoran hewan hingga manusia. Dua yaitu limbah pabrik. Banyak sekali jenis industri pabrik yang menghasilkan limbah organik penyebab pencemaran air ini. Sebut saja adalah limbah pabrik tekstil, limbah pabrik kertas, dan limbah pabrik cat, dan lain-lainnya. Industri-industri tersebut biasanya akan menghasilkan limbah organik yang berbau menyengat dan bahkan mengandung asam belerang. Penyebab yang ketiga yaitu senyawa anorganik. Pencemaran air yang diakibatkan oleh senyawa anorganik biasanya berupa logam, hampir sama dengan penyebab sebelumnya, yakni kandungan yang sukar didegrasi atau dicerna oleh mikroorganisme. Apalagi jika jenis limbah yang dibuang adalah mengandung raksa, timbal, dan kadmium, yang mana tiga kandungan tersebut sangat berbahaya apabila tidak sengaja dikonsumsi oleh manusia. Nah, berikut ada contoh-contoh dari pencemaran air, yaitu pencemaran air karena limbah rumah tangga. Contoh pencemaran air ini paling sederhana adalah dari limbah rumah tangga. Dan yang kedua adalah contoh pencemaran limbah industri. Contoh ini pencemaran air yang kedua adalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah industri. Pencemaran air dari sektor pertanian. Kegiatan pertanian juga dapat menghasilkan limbah yang menyebabkan pencemaran air. Contoh pencemaran air dari limbah pertanian ini berasal dari pupuk kimia dan pestisida. Keempat, menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Contoh pencemaran air berikut adalah menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. 5. Pencemaran air dari sektor peternakan dan perikanan. Sektor peternakan dan perikanan juga mampu menyumbang limbah untuk pencemaran air yang terjadi. Limbah peternakan dan perikanan yang dihasilkan berupa kotoran ternak dan sisa makanan ternak yang bisa menyebabkan pencemaran air jika tidak diolah terlebih dahulu. 6. Pencemaran air karena sampah. Sampah menjadi penyebab pencemaran air yang paling umum. Kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan, baik sampah organik maupun anorganik, ke sungai maupun ke lautan, yang dapat membuat pencemaran air. Air yang tercemar banyak mengandung organisme yang berbahaya dan menyebabkan banyak penyakit. Umumnya organisme tersebut mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama sampai ditransmisikan ke tubuh manusia, seperti cacing, parasit, bakteri, patogen, dan lain-lain. 2. Limbah pertambangan yang bersifat asam dapat menyebabkan korosi dan melarutkan logam-logam sehingga air yang tercemari bersifat racun dan dapat memusnahkan kehidupan aquatik. 3. Logam berat yang masuk ke dalam tubuh hewan laut akan terkumpul di dalam tubuhnya. Jika hewan laut yang telah tercemar logam berat dikonsumsi oleh manusia, akan mengakibatkan hal yang sangat berbahaya. Misalnya, menimbulkan kerusakan saraf, kanker, dulan, dan sebagainya. 4. Pencemaran air yang berat juga dapat menyebabkan pencemaran meresap di dalam tanah. Akibatnya, air yang di sumber air untuk minum, suci atau mandi untuk tercemar, biasanya akan yang tersuka sekali dikembalikan menjadi air bersih. 5. Pencemaran dari limbah pertanian menyebabkan blooming algae atau eutrofikasi.
Akibatnya, permukaan air tertutup oleh ganggang sehingga mengurangi sinar matahari yang menembus air. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya proses fotosintesis fitoplankton di dalam air. Jika fotosintesis terhambat, maka kadar oksigen terlarut akan menurun. Keadaan demikian tentu sangat merugikan makhluk hidup yang tinggal di dalam airnya. Cara mencegah pencemaran air. Untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk lainnya, pencemaran air dapat dicegah dalam beberapa yaitu: 1. Melakukan pengolahan limbah yang benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai, jauhkan sumber dari sumber, tidak menempati kawasan industri yang dekat dengan sumber air,